Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber dan juga abang-abang semua. Nah, ini video kali ini saya lagi menangani Beat Karbu dengan kendala dan keluhan yaitu habis bongkar. Ini sepeda motor habis bongkar, habis pembongkaran di bengkel lain. Itu punya kendala jarak 200 atau paling jauh 1 km kembali mati. Nah, itu keluhan dari sepemilik sepeda motor. Ini sepeda motornya habis lakukan pembongkaran kok bisa seperti ini. Nah, berulang kali, udah 3 kali bolak-balik ke bengkel yang tempat dia bongkar. Katanya masih hal yang sama itu terjadi pada sepeda motor ini, yaitu jarak 1 kilo, bahkan ada yang 200 meter itu udah kembali mati pada sepeda motor ini. Nah, ini sepeda motor posisinya hidup normal, untuk langsam normal, untuk gas juga aman, untuk suara mesin juga udah halus, tapi kendalanya yaitu jarak 200 meter atau 1 kilo itu mati. Jadi gini kita copot. Nah, ini selang minyak ya. Ini selang minyaknya menuju ke keran otomatis ataupun membrannya nih. Nah, jadi ini selangnya ini otomatis. Apabila kita isap melalui selang isapan ini, nah di sini menuju ke leher pada leher karburator ini. Ini kita copot. Nah, ini selang isapannya. Jadi di sini selang minyak ini baru meneteskan minyak ataupun mengalirkan minyak dari tangki menuju ke karburator apabila selang isapan ini dihisap sama kompresi. Nah, kompresi clip in itu posisinya yaitu fungsinya itu ngisap minyak dari karburator dan juga mengisap minyak dari tangki menuju ke karburator melalui selang ini. Nah, bisa dimengerti ya buat abang-abangku semua, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi di sini memberi bimbingan buat abang-abangku semua yang belum mengetahui. Nah, jadi di sini kita coba tes selangnya ketika kita isap. Nah, di sini kita coba isap selangnya. Nah, di sini kita buktikan apakah masalahnya di jalur minyak yang mengakibatkan ini sepeda motor mogok di perjalanan jarak tempuh 100 meter, 200 meter atau paling jauh kata yang sepemilik sepeda motor itu paling jauh 1 km kembali mogok ini sepeda motor. Dibiarkan sebentar dan kemudian dicoba setelah engkol kembali nyala. Nah, ini kita coba cek minyaknya apakah normal ngarusnya ke karburator atau enggak. Nah, di sini kita coba isap selang isapannya, kemudian kita patahin selang isapan posisi diisap tadi. Yang tujuannya itu sama, ketika kita patahin ini untuk mengurangi daya kita untuk ngisap ya, agar nggak terlalu lama ngisap. Jadi ini selangnya kita patahin dan kita buktikan apakah minyaknya lancar dan terus mengalir dengan normal. Nah, ini di sini kita perhatikan minyaknya nggak normal lagi ngalirnya ya. Ini posisinya minyaknya malah nggak netes lagi. Nah, berarti otomatis ini jalur minyak dari tangki menuju ke karburator itu enggak lancar. Inilah menyebabkan ini sepeda motor mogok-mogok di perjalanan. Nah, ini kita coba isap lagi ya. Ini kita coba isap lagi apakah ini saluran udara ataupun selang yang kita isap tadi yang bocor. Jadi kita coba isap langsung kembali dan hasilnya sama aja ya babangku semua. Ini kembali nggak normal. Ini sama sekali nggak normal ya. Jadi ini perlu kita pastikan apakah keran otomatisnya yang bermasalah atau tangkinya yang kurang saluran udara. Di sini tutup pada tangki ini juga wajib punya saluran udaranya di bagian atas. Biasanya nyumbat, makanya posisi minyak full sekalipun pas diisap pun dia nggak mau keluar minyaknya menuju ke karburator. Itu masalah yang biasanya terjadi ya ketika sepeda motor Beat KVY yang pakai keran otomatis seperti ini. Itu sering terjadi masalah yaitu minyak nggak turun ke karburator dengan kendala tutup tangki yang perlu dibolongi. Nah, itu masalah biasa pada umumnya. Jadi di sini kita coba tes pembuktiannya. Kita buka tutup tangki yang berada di atas ini. Kita coba buka ya tutup tangkinya dan kemudian kita pastikan minyaknya keluar apa enggaknya. Nah, ini lantaran saya sendiri yang megang kameranya, jadi proses pelepasan tutup tangkinya saya nggak bisa perlihatkan. Nah, di sini saya cuma bisa buka dan ini tutup tangkinya. Ini saya udah lepas tutup tangki pada sepeda motor ini. Perhatikan di sini tutup tangkinya sudah terlepas ya. Nah, ini posisi terbuka dan kita coba
isap keran isapannya yang tadi. Ini kita coba isap ya, agak dijauhkan kameranya. Dan ini tutup tangkinya posisi terbuka, dan keran isapannya kita coba isap. Nah, lancar. Kita coba perhatikan aliran minyaknya, apakah semakin berkurang. Nah, ini lancar ya, lancar, aliran minyaknya nggak berkurang sama sekali. Nah, tetap lancar dan nggak berkurang. Nah, ini posisi kita lepas baru dia agak berkurang sedikit aliran minyaknya. Nah, jadi intinya seperti ini. Bahkan ini lancar juga ya. Nah, lama baru berhenti seperti tadi. Padahal posisi ini nggak kita isap lagi. Ini udah plong. Nah, ini baru berkurang karena di sini keran isapannya nggak kita isap. Nah, kalau kita isap, otomatis dia kembali lancar. Jadi abang-abangku semua, masalah yang sama seperti ini abang-abangku semua umpamanya ditemukan di sepeda motornya ataupun garapannya, jangan bingung. Jadi abang-abangku semua tinggal lobangi di bagian tutup tangki sini. Nah, tutup tangki sini kita lobangi agar minyak yang mengalir ke bawah sini itu enggak nyendat ataupun enggak lancar. Jadi di sini kalau kita nggak lobangi di bagian sini, otomatis seperti tadi yang kita praktek kepada abang-abang semua, perlihatkan kepada abang-abangku semua, itu minyaknya nggak lancar turun ke karburator. Jadi kalau minyak nggak lancar, otomatis jarak 1 kilo 200 meter atau bahkan 100 meter kembali mogok sepeda motornya, dibiarkan sebentar. Itu biasanya dibiarkan sebentar, nanti si tangki di bagian sini mendapatkan sedikit udara, dan di engkol, di selah engkol atau di starter sepeda motornya, minyak akan kembali turun, bahkan memenuhi di bagian karburator. Tapi sehabis di bagian karburator, umpamanya udah habis minyak di dalam karburator, udah pasti sepeda motornya kembali mogok. Jadi itu masalah pada sepeda motor ini yang mengakibatkan sepeda motor ini jarak 1 kilo 200 meter itu mogok. Itu diakibatkan oleh tutup tangki yang enggak mengalirkan udara, yang mana pada umumnya tutup tangki wajib memasukkan udara ke bagian tangki pada sepeda motor ini. Jadi ini kita perlu lobangi di bagian tutup tangki melalui jalur di tengah sini juga bisa, di samping sini juga bisa. Jadi di sini kita perlu lobangi di bagian tengahan sini. Nah, kita perlu lobangi di bagian tengah sini. Nah, seperti ini ya Bapak-Ibu semua. Kita perlu lubangi tutup tangkinya seperti ini agar udara masuk ke tangki pada sepeda motor ini dan minyak kembali ngalir dengan normal menuju ke karburator melalui keran isapannya tadi. Nah, ini cukup. Pelubangan seperti ini udah cukup. Jadi kita lanjut pasang pada tangki sepeda motor Beat Karbu yang kita lagi tangani ini. Cukup. Ini kita coba tes isap kembali di bagian selang isapan dan kita coba tes lagi untuk pembuktiannya apakah udara udah masuk ke tangki pada sepeda motor ini. Apakah udah masuk ya udaranya ke tangki sepeda motor ini dan minyaknya udah lancar. Kita coba tes isap kembali keran isapan ini. Nah, di sini udah lancar ya. Ini udah lancar. Posisi ini pun nggak diisap, dia tetap ngalir. Jadi di sini abang-abangku semua. Intinya abang-abangku semua, kalau umpamanya punya masalah yang sama seperti ini, kendala yang sama seperti pemilik sepeda motor ini, yaitu mogok di perjalanan jarak 1 kilo 200 meter atau setengah kilo, itu udah kembali mati sepeda motornya dan di sela-sela nanti
dibiarkan sebentar, kembali hidup, kembali nyala normal. Itu coba cek di bagian sini. Jadi abang-abangku semua, cek kalau umpamanya masalahnya sama seperti ini, abang-abangku semua tinggal bolongi ataupun lobangi seperti ini pada tutup tangkinya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita nanti akan tes sepeda motornya jarak tempuh yang mungkin 3 km, dan kita coba balik lagi ke bengkel kita. Untuk proses pengetesan kita nggak sertai dalam video ini. Ini cuma memberi gambaran dan memberi bimbingan buat abang-abangku semua yang mungkin punya masalah dan kendala yang sama seperti ini, dan bukan bermaksud dan bertujuan untuk menggurui, tidak, tapi memberi wawasan yang mungkin bisa bermanfaat buat abang-abangku semua yang membutuhkan tutorial dan masalah mungkin sama seperti sepeda motor yang saya lagi tangani dan garap pada kali ini. Nah, semoga ini udah pasti nyala ya. Ini sepeda motor nyalanya normal, dan ini nggak perlu kita buktikan dengan menyalakan sepeda motornya, karena di sini kita lakukan penyerpisan di sini. Karena di sini olinya naik ke filter udara, jadi kita nggak bisa hidupkan ataupun nyalakan sepeda motornya. Otomatis di sini olinya nanti akan nyembur. Sayang ya, olinya tumpah ke bawah, jadi kita nggak nyalain sepeda motornya. Ini sepeda motor hidupnya nyala normal, dan ini cuma kendalanya jarak 1 kilo mati, bahkan ada yang 200 meter aja dia kembali mati. Curiganya sepemilik sepeda motor ini jam panas sepeda motornya, tapi di sini olinya lancar. Saya udah cek di sini. Jalur oli menuju ke head itu aman, dan oli saya cek juga normal banyak, karena ini sepeda motor baru dibongkar sama bengkel yang lain. Nah, semoga bimbingan dan video saya kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang mungkin nggak perlu saya sembunyikan dan saya simpan-simpan, karena di sini saya niatnya berbagi pengalaman dan masalah sepeda motor agar abang-abangku semua yang belum mengetahui seputar sepeda motor, masalah sepeda motor, bisa mengetahui dari video-video saya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu lainnya dan juga video-video tutorial lainnya. Sampai jumpa di lain video dan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.